Selamat pagi semua, shalom. Shalom. Luar biasa untuk jemaat kedamaian yang hadir tempat ini. Juga shalom untuk yang menyaksikan di YouTube. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua dalam keadaan sehat, kuat dalam berkat-berkat Tuhan. Luar biasa. Kita boleh ucap syukur seberapa banyak kami yang hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita juga merasakan bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak banyak orang yang bisa hadir ke gereja karena sakit, karena mengalami masalah. Tapi ketika kita bisa hadir saat ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup, diberikan kekuatan untuk boleh bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Kerinduan kami adalah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kami boleh sedangkan telinga kami, serahkan hati kami untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Itu juga semua karena anugerah Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, banyak roh-roh penyesat yang menyesatkan kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, agar iman kami selalu kuat mengiring Engkau Tuhan. Biarlah jadikan kami menjadi saksi-Mu ya Bapa, supaya banyak orang mengenal, banyak orang tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur atas segala yang sudah kami terima, kami alami beberapa hari yang lalu hingga saat ini. Kami boleh ada hingga saat ini oleh karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana Ku ada. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan.
katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin, amin, haleluya. Limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. Amin, amin. Besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin, amin, haleluya. Besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Siapapun kami ini Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Kau tahu Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatu, itu juga karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membanggakan diri kami tidak bisa menyombongkan diri kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Karena semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau ajaib, Kau yang mulia. Terima kasih. Kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tahta suci-Mu kami menyembah,
Haleluya Tuhan, benar. Namamu disanjung. Tak sempurna kami puja Engkau Raja mulia. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang kudus. Kami untuk bangkit berdiri saudara-saudara. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Amin. Haleluya. Tata sucimu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Amin. Kami puja Engkau Raja kami puja. Haleluya. Amin. Kami puja Engkau Raja mulia. Benar Tuhan, namamu kami sanjung. Engkau Raja yang mulia. Engkau yang kami tinggikan karena Engkau Allah yang kudus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berapa banyak kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami tetap syukur karena Engkau juga hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami rindu, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Bila mereka yang sedang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tilik mereka pagi hari ini. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Supaya mereka juga boleh merasakan berkat yang sama seperti kami di tempat ini. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru, iman yang dikuatkan kembali untuk sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami serahkan pada pagi hari ini di altar-Mu Tuhan. Kau yang buka semua masalah kami, Kau yang pecahkan masalah kami, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir, kami percaya Engkau yang hadir tengah-tengah tempat ini Tuhan, yang memulai acara dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Tema hari ini adalah Roh Kudus yang menjadikan kami menjadi saksi Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika dia akan naik ke surga. Jadikan semua muridku dari Yerusalem sampai Yudea sampai dengan ke Samaria. Karena itu saatnya kita katakan semua orang harus tahu. Amin. Haleluya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa? Siapa Yesus? Yesus kembang mawar Sharon. Yesus kembang mawar Sharon. Bintang fajar yang mulia. Harus tahu, ayo jemaat sendiri katakan. Tiap orang harus tahu. Amin. Tiap orang harus tahu. Semua. Haleluya. Tiap orang harus tahu. Siapa? Siapa Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Amin.
kembang mawar Saron. Yesus kembang mawar Saron. Benar. Bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya haleluya. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa yang keras? Namanya amin. Namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Hey, ada Satu sobatku yang setia. amin. Pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita boleh bersaksi untuk Tuhan. Katakan kepada semua orang bahwa tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu bahwa kita memiliki sobat yang setia. Namanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena selain dia adalah sobat, dia juga adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita bagi berdiri semua. Yesus katakan Ayo kita bagi berdiri semua. Kita bergoyang untuk Tuhan. Aku jalan kebenaran. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada jalan, aku jalan, aku jalan. Hey. Aku jalan kebenaran dan Jalan kehidupan. itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Hey. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus
Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita goyang, glory, glory, hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, glory, haleluya. Jangan malu berjoget untuk Tuhan. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada Keselamatan kekal. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kalau kita boleh bersaksi untuk Tuhan, semua orang harus tahu karena ada sobat yang setia. Kita juga boleh katakan dia adalah jalan kebenaran hidup. Kita juga tidak boleh ragu untuk mengikuti Yesus. Tiada ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Yesus, Yesus, sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu.
ada kurangi untuk mengikut Engkau. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah pujian yang saya imani sampai sekarang. Ketika itu adalah istri saya itu sedang mengandung anak kedua. Sudah mulai 9 bulan kandungan, udah siap-siap untuk melahirkan. Di rumah badannya perutnya sakit sekali, ingin cepat-cepat melahirkan. Kebetulan kakak ipar saya telepon, diantar ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit. Dokternya masih di luar, dokter kandungan masih di luar. Dalam keadaan sakit, waduh, bayangkan mungkin perempuan yang sudah pernah jadi ibu tahu ya bagaimana melahirkan normal. Sakitnya luar biasa, waduh, gak kuat. Saya menunggu di samping ranjang, ditelepon sama susternya, dokter sedang dalam perjalanan macet pula. Pas dilihat sama suster itu sudah bukaan 3. Mungkin perempuan sudah pernah melahirkan tahu ya, sampai bukaan berapa. Bukan sudah 3, itu sudah ampun-ampunan. Saya hibur istri saya supaya dia tetap kuat, tidak menangis. Ayo kita nyanyikan lagu sama-sama ini. Engkaulah kekuatanku. Lagu ini yang menguatkan. Dia terus pegangan tangan sampai keluar keringat. Nyanyi lagu ini. Pas dokter datang, brol, langsung bayi itu keluar. Luar biasa. Artinya apa? Seorang perempuan sudah saat melahirkan kekuatan yang luar biasa. Itu yang kadang laki-laki kalah. Hampir nangis, keluar keringat besar-besar. Tahu-tahu pas dokter datang, dibuka, kepala rambut sudah mau kelihatan. Maaf, saya sempat berpikir kotor. Waduh, di pas keluar warna hitam. Saya pikir itu kotorannya kayak orang Medan. Nggak taunya itu rambut, ujung rambut. Pasti tadi kayak lonjong, karena ditarik oleh dokter kepalanya agak lonjong. Bisa berhasil dengan normal. Lagu ini yang menguatkan saya dan istri saya hingga saat ini. Engkaulah kekuatanku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Engkaulah kekuatanku, haleluya, haleluya. Tempat perlindunganku, haleluya. Saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatan. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tempat perlindunganku. Saat masalah datang dalam kehidupan kita, katakan kita tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Katakan aku tidak akan goyah. Karena kita yakin Tuhan beserta kita. Amin. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu Yesus. Sejauh langit, amin, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya.
mengakhiri hidup kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan menyingkir, kami tidak akan pergi. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit. Kita undang untuk bangkit berdiri saudara, katakan. Haleluya. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit. Amin, amin. Haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, kami undang hamanya kembali ke depan. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Amin. Sukacitaku. Engkau Tuhan yang menetapkan bahwa sumber kekuatan dalam hidup kami orang percaya adalah kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Engkau leluasa bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau melepaskan kami dari ikatan-ikatan dosa yang sering membuat hidup kami terpuruk tanpa kami mengamari. Hanya karena Injil adalah kekuatan Allah yang akan memimpin hidup kami, maka biarlah Injil itu selalu menerangi hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengakui kebesaran dan kasih-Mu. Dan saatnya biarlah Injil itu kembali menerangi dan menguatkan hidup kami. Kuduskan kami semuanya, agar Roh Kudus yang bekerja saat ini mengatur pikiran dan perasaan hati kami, akal budi kami, dan juga urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu, supaya tidak ada perkataan yang sia-sia, tetapi apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu, mereka akan mendengarkan daripada-Mu sendiri. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dengan firman-Mu. Terima kasih kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ini saat-saat kita sekarang sudah nggak pakai masker semua ya. Saya hadir di perkawinan juga kadang-kadang merasa seperti orang asing ketika
ketika saya masih pakai masker, kok kiri kanan udah nggak pakai gitu ya. Akhirnya yang pakai masker ngumpul duduk sendiri, rasanya aneh gitu kita jadi alien ya, orang-orang aneh. Tapi ya puji Tuhan lah, semuanya kita juga sudah bisa semakin bebas, termasuk beribadah. Ya, apa kabarnya semua? Luar biasa. Amin. Selamat datang kepada Ibu yang baru pertama kali di belakangnya Ibu Lani. Ya, selamat datang. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita memiliki tugas untuk menjadi saksinya Tuhan. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Ini bulan lalu kita juga sudah merayakannya, yaitu Pentakosta. Tapi saya ingin berkhotbah bukan karena hari ini Pentakosta, tetapi karena memang Tuhan memberikan firman Tuhan untuk mengingatkan kita ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi hari itu hari raya ya, orang-orang Yahudi Pentakosta itu sudah ada sebelum kita merayakan Pentakosta, yaitu di dalam perjanjian lama, yaitu pesta akhir dari musim menuai ya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka ini baru pulang dari berapa hari sebelumnya ketika Tuhan naik ke surga. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini adalah satu peristiwa di mana Tuhan menepati janjinya, yaitu menurunkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur bagi para orang-orang percaya, dan datangnya di hari Pentakosta. Nah, disinilah mulailah sebuah gereja yang baru. Ya, gereja baru itu dibangun waktu itu hanya dari kuasa yang datang dari langit atau dari surga. Ya, berbeda dengan cara berpikir kita saat ini ketika kita ingin membangun gereja. Ya, selalu dipikirkan masalah gedung yang baru, masalah uang, masalah semuanya status sosial. Zaman itu ketika Tuhan memulai sebuah gereja, gak ada satupun kekuatan yang ada di dalam orang-orang para rasul dan pengikut Tuhan Yesus. Uang gak ada, gedung gak punya, minjem. Ya, yang ketiga status sosial, mereka itu orang-orang yang gak dianggap. Ya, status politik gak ada. Politik identitas yang perlu mereka tempelkan di dalam hidup mereka gak ada sama sekali. Ya, saya baru buka WA, teman saya ngirim, Pak Kris, tolong dong, kami gereja mau beli ruko 3 gitu ya, 4,5 miliar, tolong carikan donatur. Ya, kok bisa nyari donatur kemana-mana? Ya, tapi itulah kebutuhan saat ini. Tetapi kalau kita tahu dari awal, kita miliki satu kuasa yang turun dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang mengubah manusia sehingga gereja Tuhan itu bertumbuh. Bukan karena fasilitas, tetapi karena kuasa yang dari surga. Nah, saudaraku sekalian, mari kita pikirkan. Ketika orang-orang itu memperingati Pentakosta, saat ini coba, saudara, fokusnya mereka kepada mana? Ya, fokusnya mereka pada mana, Pak Tommy? Waktu menantikan, terus ada 10 hari doa penantian Roh Kudus. Fokusnya mereka kepada mana?
merasakan Roh Kudus, pengen diurapi dengan urapan baru, pengen manifestasi, pengen ini semuanya, ingin merasakan Roh itu benar-benar menjamah mereka lagi. Maka kita nggak heran ya, ada doa-doa 10 hari yang di video. Itu orang itu ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis, ada yang gulung-gulung. Saya pernah lihat dan itu membanggakan sekali oleh gereja bahwa Roh Kudus bekerja. Coba saudara pikirkan, ternyata itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan nggak ingin kita itu mengalami hanya fenomena-fenomena, perasaan kita, euforia. Tuhan ingin apa? Pentakosta adalah Tuhan ingin menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Coba kita berpikir, saudara. Seringkali orang tuh mikirnya untuk diri sendiri terus menerus. Tapi Tuhan mau. Kalau engkau mengalami Pentakosta, diurapi Tuhan, maka yang Tuhan mau itu hidup kita itu berubah untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus itu penolong betul. Ya, dia adalah penasehat betul sekali. Dia adalah penghibur betul sekali. Itu yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau men-set kita sesuatu, yaitu kita mau menjadi saksi Tuhan. Coba pikirkan. Berapa kali setiap kita itu, setiap tahun sekali memperingati turunnya Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah hidup kita itu sudah berubah? Sehingga kita itu semakin hari semakin menjadi saksi Tuhan. Coba kita pikirkan betul-betul. Yang Tuhan titipkan itu adalah namanya. Yang Tuhan titipkan itu adalah kuasa yang mengubah hidup kita untuk disaksikan oleh kita dalam hidup ini. Tapi apa yang terjadi? Hidup manusia orang percaya seringkali isinya cuma pusing memikirkan diri sendiri. Selalu yang dipikirkan problem saya kapan Tuhan tolong. Gitu ya. Jadi selalu fokusnya itu pada diri. Gak heran saudara, gak heran. Para rasul pun demikian. Maka tadi Pak Tommy sudah mengatakan menyambut dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, itu jelas sekali. Sebelum Tuhan Yesus ngomong bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu perkataan Tuhan. Tapi itu jawaban dari Tuhan. Apa pertanyaan mereka? Ketika mereka bertemu dengan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa kini mengembalikan kerajaan Israel? Pikiran mereka apa? Pikiran mereka setelah Yesus bangkit, setelah Yesus menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan, pikirannya buat balikin Israel, kerajaannya, supaya kita bebas dari penjajah. Kapan janjimu itu? Yesus cuma ngomong, tentang masa dan waktu itu kamu gak perlu tahu. Itu urusan Bapa. Tetapi aku berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu menjadi saksi. Saudara, para rasul pun yang sudah ketemu dengan Tuhan dalam kuasa kebangkitan, pikir hanya untuk diri sendiri. Engkau dan saya diingatkan Tuhan, kalau engkau menginginkan kuasa Roh Kudus, engkau menginginkan penyertaan Tuhan, engkau dan saya menginginkan berkat Tuhan. Tuhan cuma nitip satu, biarlah engkau dan saya boleh menjadi
tujuan hidup kita. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau ngobrol sambil ngopi, kira-kira yang dibicarakan siapa? Kalau cewek-cewek lain lah ya. Kalau cewek-cewek yang dibicarakan siapa? Cowoknya, betul? Iya enggak? Ya, betul enggak? Bu Marta dulu waktu pacaran juga kayak cicak semuanya kok. Tapi kok ibu-ibu setelah punya anak, sudah besar semua, apa yang dikatakan? Yang dibanggakan apa? Anak-anaknya bukan? Betul? Prestasi mereka. Ada sesuatu yang kita banggakan. Tuhan mau hidup kita ini juga membanggakan Tuhan. Saudara, itu berkat yang besar sekali terjadi. Berkat yang besar terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita ingin merencanakan dan melakukan bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Saya baru-baru ini hadir dalam sebuah perkawinan dari cucu seorang pengkhotbah yang pernah datang kemari, ya, oma-oma tua, inget nggak, ya? Ya, itu cucunya nikah, ya, dapat orang bule. Lucu lah ketika kesaksian mereka saling ngomong itu, dia ngomong yang laki itu, saya sudah buktikan cintaku kepadamu, ya, dan saya buktikan cinta Tuhan. Karena dia melihat keluarga dari oma ini luar biasa di dalam Tuhan. Apa yang dia lakukan? Saya janji waktu itu, saya akan melamar setelah saya bisa menghafal Matius 5, 6, dan 7 dalam bahasa Indonesia. Siapa yang hafal di sini? Matius 5, 6, dan 7 dalam bahasa Indonesia. Dan ketika dia ngelamar, dia nyebut Matius 5 luar kepala. Khotbah di bukit sampai dengan penghakiman. Dia walaupun katanya terputus-putus, tapi itu ditanya, mengapa kamu sampai begitu? Ya, istilahnya dia bukan hanya jatuh cinta kepada pacarnya itu. Dia jatuh cinta kepada keluarga ini karena suasana kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Hidup ini harusnya seperti itu. Kita ini kalau dilihat orang, apakah kita itu sebenarnya tanpa ngomong aja, orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup dan yang menuntun hidup setiap orang. Tanpa kita ngomong, dari pergaulan kita, dari cara kita bicara, dari kita merespon masalah dalam hidup ini, apakah kita ini ingin setting sesuatu hidup yang kalau orang mendengar, bertanya tentang hidup kita, nggak pernah lepas dari Tuhan. Dan ini berkat yang besar sekali sebenarnya, yang bisa diterima setiap orang, karena kita itu mendapatkan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi itu harus dipikirkan dan harus dinyatakan. Maka itu sepantasnya lah kita ini semakin berkomitmen untuk menjadi saksi Tuhan. Termasuk ketika kita sedang dalam masalah. Kalau kita dalam masalah yang kelihatan itu apa? Pengharapan kita dalam Yesus Kristus, kekuatan kita dalam Yesus Kristus untuk menghadapi masalah itu, atau keluhan-keluhan. Mengeluh itu wajar, tetapi mengeluh itu harusnya kemudian berujung kepada penyerahan kepada Tuhan. Si Oma itu juga ngomong kemarin satu mobil dengan saya pulang dari satu pertemuan. Chris tahu nggak? Kami ini sudah rugi puluhan miliar ditipu orang. Puluhan miliar ditipu orang. Dan saya tahu detik-detik terakhir sebelum tanahnya itu disita oleh bank,
itu hanya ujung berkurang 2 jam, 3 jam. Persoalan itu beres. Tuhan tolong. Dan itu menjadi kesaksian dia. Dia mengatakan, hilang pun terserah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia bisa ngomong begitu. Sampai detik terakhir. Dikembalikan. Walaupun dia kehilangan puluhan miliar. Tapi jadi kesaksian yang hebat. Orang pengen dengar kok kuat. Orang pengen dengar gimana sih? Maka itu mari kita berpikir, di tengah-tengah tantangan hidup yang semakin kelihatan berat, di dalam diri kita ada kuasa yang dari surga, yang ingin engkau dan saya menang melawan itu. Yaitu Roh Kudus dengan cara bagaimana? Menyiapkan diri ini untuk bersaksi. Oleh karena pelayanan Roh Kudus itu adalah memang pelayanan untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan kita menjadi saksi dari sebagai orang percaya. Coba buka Yohanes 16 ayat 14. Apa yang hendak dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Yohanes 16 ayat 14. Apa bunyinya? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan apa? Memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Jadi memang Roh Kudus itu kalau di dalam diri kita, dorongan dia itu supaya kita memuliakan Tuhan Yesus melalui hidup kita. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kita ini sudah mengecewakan Tuhan, itu luar biasa. Di tengah-tengah mungkin kita sedang galau dalam hidup kita, di tengah-tengah kita merasa kecewa, Tuhan lebih kecewa lagi, karena seringkali kita tuh tidak mempersiapkan diri. Gimana ya Tuhan, aku bisa menjadi saksi. Pikiran kita itu ke dalam, kalau jadi saksi Tuhan, aku diberkati banyak. Aku punya masalah, Tuhan ambil alih. Sakit semua disembuhkan. Perkara dipinggirkan. Dikasih berkat yang berlimpah. Itu pikiran kita, yaitu semuanya untuk diri. Padahal yang namanya Roh Kudus bisa bekerja dalam keadaan kita apapun juga. Dalam keadaan apapun juga. Dia bisa bekerja. Kalau kita itu. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita berpikir, Saudara. Gimana ya? Aku itu memuliakan Tuhan bersaksi. Gimana ya? Dalam keluargaku itu aku bersaksi. Gimana ya? Keluargaku itu menjadi saksi. Gimana ya? Dalam pekerjaan aku tuh bisa menyatakan Yesus aja di dalam hidupku. Saudara jangan lupa, Tuhan itu akan menyertai dengan luar biasa. Ya. Nah, hal yang kedua yang kita pikirkan, bagaimana sih Tuhan mempersiapkan para rasul itu untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Bagaimana Tuhan? Kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Dikatakan apa? Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati. Dalam doa bersama-sama. Ya, dikatakan dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang dikatakan? Mereka disuruh nunggu 10 hari. Mereka nggak tahu 10 hari. Kamu harus tunggu di Yerusalem. Dan mereka bertekun dalam doa. Ya, mereka bertekun. Jadi, saudara, di tengah kegalauan, mereka tuh sebenarnya bingung. Ketika Yesus naik, itu mereka nggak ngerti. Cuma dijanjikan dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Mereka bersuka cita, mereka kemudian kembali, dan mereka berdoa. Mereka sedang menunggu sesuatu yang mereka nggak tahu. Di tengah kegalauan mereka, di tengah ketidakpastian yang mereka, apa yang akan terjadi, di tengah ketakutan mereka,
karena mereka adalah orang-orang pengikut Yesus yang sedang diancam. Di tengah-tengah berbagai hal yang tidak tahu itu, satu hal yang Tuhan ajarkan, bertekun di dalam doa bersama-sama. Saudara, yang Tuhan mau adalah bagaimana kalau engkau ingin menerima kekuatan dari Roh Kudus, maka satu hal, engkau dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka bertekun, mereka menunggu, tapi sebenarnya mereka sedang diatur untuk dipimpin, dan itu pimpinan Roh itu penting banget. Maka masalah bertekun itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ketika kita sedang dalam masalah dan kita mengatakan, Tuhan, gimana supaya engkau bisa bekerja di dalam hidupku, melalui hidupku, kita bertekun dalam Tuhan. Masalahnya apa? Kita mau menerima kuasa Roh Kudus, tetapi kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu problem. Mau menerima kuasa, tapi nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau punya kuasa supaya persoalan kita selesai dengan cara-cara yang Tuhan, pakai kuasa Tuhan, pakai doa, tapi kita nggak mau taat untuk dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita bertindak? Dan kuasa itu jadi daya tarik, saudara. Maka itu nggak heran anak-anak Tuhan pengen punya kuasa, pengen punya kuasa. Saya akan bilang, pernah saya ketemu seorang wanita keluar dari satu gereja. Keluar selesai ibadah. Itu sampai di pintu lift. Itu masih gini. Sambil di pintu. Dia kepingin punya kuasa. Dia kepingin punya urapan. Dia kepingin punya supaya hidupnya beres. Tapi apakah dia mau dipimpin oleh Roh? Belum tentu. Mungkin masalah yang terjadi dalam hidup dia adalah masalah yang karena dia tidak taat pada Tuhan. Ada banyak hal. Mau terima kuasa, tapi tidak mau dipimpin oleh kuasa. Dan dari dulu kuasa Roh itu menarik. Maka nggak heran sekarang banyak orang yang kepingin punya urapan, tapi untuk dirinya sendiri. Suatu hari dalam Kisah Rasul 8, kalau saya dibuka ya, ketika mereka melayani di Samaria, Petrus dan Yohanes datang menumpangkan tangan, dan orang-orang penuh dengan roh. Tiba-tiba ada seorang Simon si penyihir. Dia dulunya juga bukan orang Kristen, tapi karena dia melihat mujizat dan tanda, dia kemudian percaya. Tapi ketika kemudian dia melihat mereka orang-orang itu ditumpangi tangan dan mereka punya kuasa, dia ngomong, aku beli dong kuasanya, tumpangi aku. Maka Petrus marah dan berkata, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hati yang tidak lurus di hadapan Allah, maka sulit sekali orang bisa mendapat penyertaan Tuhan. Roh Kudus tidak akan leluasa bekerja di dalam orang yang hatinya tidak lurus. Jadi sekarang saudara, kita perlu memikirkan dalam hidup kita ini dan merenung bagaimana supaya hidup ini bisa efektif menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Ya, yang kedua ini penting sekali. Bagaimana kita ini merencanakan? Harusnya kita sudah mulai merencanakan hidup yang kalau orang itu ketemu kita, itu selalu mengatakan dia itu orang Kristen, dia itu ditolong Tuhan, Tuhannya luar biasa. Tuhannya luar biasa. Sehingga tanpa ngomong pun kita itu sudah menjadi saksi Tuhan. Ya, mari kita berpikir. Kalau orang melihat saya berpikir, kira-kira orang itu ngomong apa ya? Gitu loh ya. Kalau orang lihat keluarga saya, orang itu ngomong apa ya? Ya, itu selalu kita harus berpikir introspeksi. Coba kita pikirkan, kita ini
menguntungkan Tuhan atau merugikan Tuhan dalam keseharian kita. Menguntungkan Tuhan atau merugikan Tuhan. Kalau menguntungkan Tuhan, Roh Kudus akan menguasai. Ngalah, misalkan gitu ya. Itu bisa. Ya, menjadi panjang sabar, murah hati, ya. Semuanya buah roh itu membuat Tuhan dipermuliakan. Nah, saksi yang bagaimana? Ya, saksi yang bagaimana? Mereka dikatakan bahwa mereka berkata-kata sesuai yang diperintahkan oleh roh itu. Apa sih yang dikatakan oleh mereka? Coba kita pikirkan, dan ada di dalam jawabannya Kisah Rasul 2 ayat 11b dan ayat yang ke-12. Ya. Kisah Rasul 2 ini yang dikatakan orang yang sedang ada di tempat itu. Kisah Rasul 2, 11b sampai 12. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa, saudara? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Perbuatan besar Tuhan itu membuat mereka kepingin tahu. Kepingin tahu apa sih? Ya, orang kepingin tahu nggak rahasia sukses? Kalau orang sukses, orang kemudian bisa menjadi influencer, ya, di dalam Instagram atau di TikTok, ya, atau di Facebook atau di YouTube. Mereka menjadi YouTuber atau influencer. Kalau mereka itu sukses, mereka membagikan tips-tipsnya. Wah, kemudian followernya ikut, masuklah iklan. Jadi sukses ditambah sukses, dapat bayaran dari YouTube dan sebagainya, atau influencer dari produk-produk yang dia perkenalkan. Wah, tambah kaya, ya. Orang kepingin tahu gak? Gitu loh, ya. Kenapa orang mau membuka itu? Karena mereka pingin tahu rahasianya. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan, harusnya kita juga berpikir seperti itu, ya. Apa sih orang itu kepingin tahu gak tentang Tuhan Yesus? Nah, ini pekerjaan buat saya dan buat saudara. Pengen gak anak-anakmu tahu tentang Yesus Kristus, tentang firman, tentang iman Tuhan Yesus? Pengen gak mereka bertanya? Pengen gak mereka berdiskusi? Nah, itu yang penting. Karena apa? Mereka menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Coba kau pikir, teman-teman. Para rasul itu mengalami yang luar biasa. Mereka mengalami enggak orang mati bangkit? Mereka ngalami enggak air jadi anggur? Mereka ngalami enggak 5 roti 2 ikan jadi banyak? Mereka lihat enggak Yesus berjalan di atas air? Mereka lihat enggak Yesus meneduhkan badai? Semua perbuatan besar Tuhan mereka alami dengan mata kepala, karena mereka eyewitness, orang yang melihat langsung. Mereka mengalami kematian Tuhan sampai mereka lari, tapi mereka mengalami kebangkitan Tuhan enggak? Mereka lihat enggak? Mereka pegang dia enggak? Dia bisa dipegang. Bahkan Yesus ngomong sama Thomas, cucukkan tanganmu ke lubang ini kalau kamu enggak percaya. Aku ini bangkit betul-betul dalam daging. Bisa dirasakan. Mereka merasakan, melihat enggak Yesus naik ke surga? Semua perkara itu mereka lihat. Tapi mulut ini sama sekali tidak pernah menyaksikan sebelum Roh Kudus turun. Maka ketika Roh Kudus turun, mereka tuh ngomong semuanya. Dan mereka kaget. Apa ini? Kemudian Petrus bangkit dan berkata, saudara-saudara, kami tidak mampu. Itu semua karena Yesus Kristus. Dia cerita tentang Yesus yang kalian salibkan. Dia ini, menurut ini. Semua kitab dia bahas tentang nubuat, tentang datangnya Mesias. Dan kamu salibkan dia. Sehingga mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah
berikan dirimu dibaptis. Hari itu 3.000 orang otomatis dibaptis. Nah, perkara-perkara besar yang mereka alami, itulah yang Roh Kudus inginkan. Pertanyaan buat saya dan Anda, perbuatan besar Allah apa yang engkau bisa saksikan di dalam hidup? Perbuatan besar Allah apa yang bisa engkau saksikan dalam hidup? Perkara besar seringkali kita mikir hal-hal yang luar biasa, berkat yang berlimpah-limpah, berdoa minta sepeda dikasih BMW. Itu perkara besar kita pikir. Bukan. Perkara besar apa yang mengubah hidup? Mungkin itu perkara simple, tapi bisa perkara besar bagi Tuhan. Mungkin dengan mengampuni orang itu simple, tapi bisa menjadi perkara besar untuk dampak kepada orang. Ini saya dapat cerita keluh kesah yang lucu. Saya makan dengan salah satu anak rohani, dan dia itu ngomong, ini perkara masalah ibu-ibu lagi, maaf ya. Maaf ibu, kan kemarin hari bapak, sekarang hari ibu lah ya. Ya, Father's Day. Om, cerita lucu. Apa? Mama saya sama mama mertua ribut. Hah? Itu mamanya aktivis gereja, mertuanya juga punya gedung gereja. Luar biasa nggak? Ribut masalah. Gara-gara anak dua. Jadi mertua main ke rumah mama. Terus mama ngomong, jangan dikasih roti itu, nggak boleh, batuk nanti. Gitu. Jangan, kalau sama dia gini. Ngamuk. Dia kan juga cucuku. Memangnya cuma cucumu doang. Modalnya kan dua-duanya, anakmu sama anakku. Gitu. Terus nggak ngomong. Nah, padahal aktivis gereja. Yang repot kan anaknya. Ulang tahun anaknya itu, ulang tahun si cucu itu pagi sama besan mertuanya, malam sama mamanya. Hari Minggu sama oma dari dia, hari Sabtu sama mertuanya. Lah itu yang nganter anaknya juga bingung, kok nggak pernah, kok pesta kok 2 kali katanya. Saya bilang, kamu rugi nggak? Rugi. Itu berkat atau kutuk? Kutuk. Karena duitnya keluar 2 kali, pestanya 2 kali loh Bu, soalnya ya. Semuanya itu serba salah, hanya nggak mengaku. Apa sih salahnya? Ngomong, sorry, apapun juga gua salah. Sorry ya, kita ngomong salaman, udah kita damai. Itu buat cucunya juga seneng, buat anak-anaknya juga seneng, buat keluarga juga seneng. Betul nggak? Tapi perkara kecil gini ini nggak bisa dilakukan, sehingga perkara besar yang persoalan besar terjadi. Saya mikir, saya mau ngomong sama mertua, saya kenal sudah. Apa salahnya? Hanya untuk mengatakan, gua ini salah. Saudara, semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini, berkat yang besar yang Tuhan bisa Anda terima, kuncinya cuma satu. Engkau dan saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan engkau dan saya ini penuh dengan dosa dan kelemahan. Hanya karena anugerah Tuhan, kita diampuni, kita diterima Dia, hanya karena anugerah Tuhan memimpin hidup kita untuk diubah. Itu yang membuat hidup ini kemudian dikatakan hidup yang diberkati Tuhan. Diubah. Nah, itu adalah melalui firman. Nah, itu saudara, perkara kecil ini, tetapi untuk menjadi saksi itu yang harus kita pikirkan. Saksi bagi pasangan, saksi bagi anak-anak, saksi bagi keluarga, saksi bagi orang-orang yang mengenal kamu. Bagaimana? Ya,
di dalam keluarga kedamaian ini kita semakin hari semakin guyup ya. Kita senang sekali. Tapi mari kita sepakat bagaimana kita ini bisa menjadi saksi. Gereja ini bisa menjadi saksi gimana? Ya, tentunya kita memperhatikan setiap jemaat. Kita memperhatikan setiap orang-orang dari kita bahwa kita ini bagian yang Tuhan taruh di tempat ini untuk menjadi saksi. Mari kita berpikir, mari kita berusaha. Maka yang terjadi, Tuhan akan betul-betul menyertai dan menyatakan dirinya dalam diri kita, sehingga kita ini bisa menjadi saksi. Sekali lagi, jangan fokus hanya kepada diri sendiri. Sudah bukan saatnya. Tuhan mau kita fokus menjadi orang yang dibutuhkan. Ingat loh, kita ini hidup itu butuh. Amin. Betul? Hidup ini butuh. Tapi di dalam hidup ini, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang kita butuhkan, hidup ini harus dibalik. Kita bukan hanya butuh, tetapi kita ini harus dibutuhkan. Setiap orang sukses adalah orang yang dibutuhkan. Dipercaya orang, diserai tugas. Bahkan seringkali dalam dunia bisnis, harganya lebih mahal dikit gak apa-apa, asalkan semuanya beres. Tahu nggak? Orang nggak melihat harga lagi itu dalam dunia, karena apa? Ketemu orang yang dibutuhkan, udahlah gak usah rela. Di dalam dunia rohani, kita butuh Tuhan tahu. Maka doa kita dimulai, permohonan kita dimulai dengan hal, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Di tengah doa untuk supaya kuasa surga terjadi di bumi, permohonan yang paling umum, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu karena kita butuh. Tetapi jangan lupa bahwa hidup ini harus disetting untuk menjadi saksi Tuhan. Bagaimana hidup kita itu dibutuhkan oleh orang. Karena kita memiliki kekuatan, yaitu Roh Kudus dalam hidup. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan, dan mari kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sering kali melupakan apa yang Kau kehendaki. Karena kami sering hanya mengingat apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan daripada Engkau. Kami tidak pernah mengingat lagi apa yang Tuhan butuhkan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mengingat Tuhan, Engkau ingin setiap hidup orang percaya adalah menyaksikan kemuliaan-Mu. Ampuni kami karena kami sering melupakan itu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami. Supaya ada perkara-perkara besar yang bisa kami bagikan kepada orang-orang. Bagaimana kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, agar Roh Kudus leluasa bekerja di dalam hidup kami. Jadikan kami juga gereja yang menyatakan kehadiran-Mu, yang menyatakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Sehingga menjadi satu kesaksian dan orang-orang ingin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan-Mu itu di dalam hidup kami sangat nyata untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangan. Luar biasa. Saya setuju Pak Kris, kita sebagai saksi memancarkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pernah mengalami mungkin ya, masuk sebuah toko yang tadinya sepi, ketika saudara masuk, toko itu jadi ramai. Saudara menjadi berkat bagi orang itu. Saya banyak mengalami, masuk warung beli es kelapa muda ceritanya nih. Itu si tukang jualan lagi sendirian. Saya masuk, bang beli, saya nggak napa-napa, pokoknya beli aja makan. Baru minum 1 sendok, orang mulai pada berdatangan. Alhamdulillah, makasih ya, istilahnya kayak penglaris gitu. Dia bilang, bukan, ya memang mungkin sudah menjadi berkat buat Bapak. Menjadi saksi itu apa? Melalui perkataan, melalui tingkah laku. Jangan segan-segan untuk mengatakan, Tuhan memberkati kepada siapapun yang saudara memberi. Banyak orang-orang di luar sana yang bukan Kristen. Kalau saya memberi, saya selalu bilang, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Perkataan kita menjadi rema buat mereka. Dan itulah semua orang harus tahu. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan melalui perbuatan kita, perkataan kita, Tuhan memayungi mereka. Mereka bertobat menjadi anak Tuhan. Saksi Tuhan itu harus hidup, ya. Jangan mati di tempat. Jadi anak Tuhan, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Terima kasih firman Tuhan yang membangkitkan semangat kita. Iman kita semakin dikuatkan. Orang Kristen itu orang yang berbeda dengan orang dunia. Menjadi saksi yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan pengumuman juga, minggu depan tanggal 2 adalah hari minggu pertama di bulan Juli. Kita memasuki perjamuan kudus. Siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, supaya Tuhan memberkati melalui apa yang kita kerjakan minggu depan perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu luar biasa yang membuat kami semakin kuat iman kami. Kami sebagai anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, menjadi saksi akan kasih-Mu bagi orang lain. Ketika orang lain mendengar suara kita, mulut kita, perkataan kita, perlakuan, tingkah laku kita Tuhan, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang sudah bersemayam di dalam hati kita menjadikan kita menjadi saksi yang hidup, yang dilihat oleh orang, bahwa Engkau bersemayam di dalam hati kita, dan kita boleh memancarkan sinar kemuliaan bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Kita menjadi saksi agar semua orang tahu siapakah Yesus. Dialah sobat kita, dialah jalan kebenaran dan hidup, dan menjadikan mereka pengikutnya, dan biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau melalui hidup kita. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk menjadikan berkat bagi kami semua. Biarlah hamba-Mu Bapak Pendeta Kristono boleh dipakai semakin hari semakin heran untuk mencapai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat juga keluarganya, pekerjaannya, apapun kerjakan berhasil, Engkau yang campur tangan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberi dengan apa yang kita punya, biarlah semuanya kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan
persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, karena ku. Kami undang namanya untuk dalam doa berkat. menyenangkan hatimu. Bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita untuk minggu depan dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ya, amin. Ya, amin. Khotbah saya nggak apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah pada akhir daripada ibadah kami. Sekali lagi teguhkan kami Tuhan. Dengan firman, Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kami. Kami ingin menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah. Tangan-Mu terulur kepada mereka semua. Dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka. Baik dari sekolah minggu, baik dari audio video, baik dari WL dan ujian penyembahan. Baik semua yang mengambil bagian kolektan dan semuanya, Tuhan memberkati. Kau memberkati Ibu Gembala dengan keluarganya. Terus dukung Tuhan dan pakai mereka Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah gereja ini menjadi gereja yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Saat ini semakin lama situasi semakin panas. Tetapi kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya kuasa dari surga yang akan terus melindungi pemerintah yang sah di Indonesia. Untuk kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, seluruh lembaga perwakilan rakyat, seluruh pejabat-pejabat yang ada di pusat dan daerah. Biarlah satu Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang meluruskan, Engkau yang menegakkan mereka yang benar, dan di hadapan-Mu Engkau memberkati Bapak Presiden dan seluruh timnya. Dan untuk tahun yang ke depan, di dalam pemilu ini, biarlah hanya pilihan Tuhan yang boleh terjadi di Indonesia. Lindungi bangsa ini, jauhkan dari angkara murka dan perpecahan, dan lindungi umat-umat-Mu di Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berrelasi, berfellowship, dan kami menikmati makanan minuman yang sudah disediakan oleh jemaat-Mu dan setiap tangan yang sudah terulur. Tuhan jamah makanan minuman, memberikan kami kekuatan kesehatan, berkati relationship kami, dan berkati setiap tangan yang sudah terulur untuk setiap berkat itu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau kembali, kami mau masuk di dalam ibadah, dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami memerlukan penyertaan-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam hidup-Mu dengan membawa damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa di dalam kasih-Nya dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus. Ketiganya yang esa akan pasti menyertai saudara dimanapun Anda berada sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.